Halo Sobat BJ semua, selamat datang di podcast Jatim 2. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama adik-adik PKL atau magang yang ada di Kanwil DJBJ Jatim 2. Nah, tentunya ngobrolnya ngobrol yang berfaedah ya. Kita pastinya akan dengar cerita atau pengalaman mereka selama magang di Kanwil DJBJ Jatim 2. Iya, karena kita punya 4 nih di sini yang akan ngobrol sama kita. Namun sebelumnya boleh nggak Nafi ya kita kenalan dulu sama mereka? Iya, boleh. Mungkin dari yang paling ganteng nih. Siapa nih? Kita belum kenalan juga. Oh Kak. iya, kalau nggak kenal kan nggak sayang nanti sama kita ya. Iya, benar-benar. Oke, kenalin, nama saya Benny dan juga yang Saya paling Nafia. cantik. Saya Nafia. Kita bakalan nemenin teman-teman semuanya buat ngobrol di podcast kali ini. Nah, gimana nih? Namanya siapa nih yang paling ganteng nih? Oke, nama aku Pasyananta dari Universitas Brawijaya, Universitas jurusan Brawijaya. Administrasi Bisnis. Oke, administrasi bisnis ya, masih relate ya dengan kita ya. Yang selanjutnya? Halo, nama aku Nadira Olivia dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Oke, Pasti HI. pinter bahasa Inggris ya. Iya. Atau kita coba nih. Iya. Selama Nanti kesini kita pakai bahasa Inggris ya. Kita tantang deh nanti ada waktu tersendiri. Terus selanjutnya Halo, nama saya Anggrit Astuti dari SMK Negeri 5 Malang, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oh, teknik komputer dan jaringan. Kayak bisa ngehack nih Mbak ya. Selanjutnya ya siapa? Halo, nama saya Rizka Amalia Ramadhani. Saya dari SMK Negeri 5 Malang, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oh, satu SMK. atau sekelas bahkan. Iya. Oh, sekelas. Bestie kayaknya mereka Bestie bestie. kayak. Oke. Langsung aja kita todong Iya, kita todong sama pertanyaan gimana Oke. ya. Jadi Siapa dulu? bebas sih. Nanti boleh rebutan Iya. atau enggak. Poinnya kalau salah jawab minus 10. Minus. Cepet-cepetan dia pencet tombol. Kuis nih. Nah, jadi kan adik-adik ini magangnya di kantor wilayah DJBJ Jatim 2. Sebelumnya tahu bea cukai itu dari mana sih? Iya kan, kita juga penasaran ya, karena kalau dari aku dulu itu tahu bea cukai itu baru waktu masuk kuliah, karena sama. sebelumnya itu kita nggak tahu bea cukai itu apa dan Iya. kerjanya di mana, karena Iya, itu benar. suatu pekerjaan yang belum banyak orang tahu. Nah, kalau teman-teman ini nih, adik-adik ini kan magang di Kanwil Bea Cukai, pasti kan riset dulu nih. Nah, taunya dari mana nih? Dari Instagram kah, atau dari teman-teman, atau mungkin bapak ibunya di Bea Cukai? Siapa dulu? Aku dulu deh. Oke. Kalau dari aku sama kayak Mas Benny tadi, Mhm. aku tahu bea cukai itu dari kuliah karena aku ada mata kuliah ekspor impor, jadi itu Oke. mempelajari bea cukai gitu. Disinggung-singgung dikit ya tentang Iya, bea cukai. benar, tentang ekspor impor gitu. Oke. Coba sekarang yang Anggri deh. Dari mana ditaunya? Saya tahu dari sekolah saya. Sebelumnya saya disuruh milih sebelum memulai PKL. Oke. Ada pilihan banyak dan salah satunya adalah Kanwil DJBJ Jatim 2 ini. Terus kenapa milih sini? Kenapa nggak milih yang lain? Sebelumnya awalnya saya ingin mempelajari ilmu perkantoran dan Oke. kebetulan rumah saya dekat dari Oke, mungkin tinggal jalan kaki. Oke. Karena kan emang ya kalau di Bea Cukai ini kalau di Malang pun kantornya 2 ya. Hanya di sini sama yang di Jalan Surabaya. Nah, kan pasti kan ada milih nih, mau milih yang mana ya kantornya, enakan yang di sini atau yang di sana. Nah, kenapa nih nentuin milih daftarnya di sini? Mungkin kamu dulu. Malah sebelumnya nggak tahu kalau ada ini. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Oke, baik. Tahunya malah yang di kantor pelayanan Oke. kan, soalnya emang dekat dari rumah juga. Terus karena teman sebelumnya ada teman yang udah magang di sini, tanya-tanya kan gimana magang di sana. Terus katanya ya udah masuk ke sini. Ya udah itu gimana ya udahnya? Ya kirim proposal, Oke. kirim proposal, kirim Oh. berkas-berkas magang, diajukan ke sini gitu. Ternyata Oh, diterima. oke. Itu kan kalau baru tahu kantornya, maksudnya Iya. kantornya bukan kata bea cukai. Tadi bisa jelasin nggak, maksudnya bea cukai itu kayak apa sih di pikiran adik waktu sebelum magang gitu? Ketika dengar kata bea cukai ini apa nih dalam pikirannya, atau mungkin identik sama apa gitu? minuman keras gitu. Ya sih,
jujur Oke, identik sama rokok ya. rokok. Lebih ke nah. rokok daripada minuman alkohol gitu. Karena kan teman-teman di lingkungan sekitar pun banyak yang ngerokok kan. Jadi apa sih bea cukai mau ngurusin rokok lo? Oh, ini ngerokok juga? Enggak. Tahu kan nggak apa kali ya. Oh, jadi Iya. image-nya itu tentang rokok. Tapi Iya. kalau image mengenai organisasinya, kalau dengan kata bea cukai itu, bea cukai, gimana tuh? First impression-nya kalau orang bilang ya. Apa ya? Yang ngurusin rokok. Emang ngurusin rokok aja. Emang ya bener sih. Ditanya ini yang terakhir. Iya. Tahu bea cukai dari mana dan bea cukai itu apa? Kali dengar Kalau tentang saya bea cukai. sendiri itu dari teman. Hmm. Terus tanya-tanya, bea cukai itu tentang apa sih? Ya tentang urusan perkantoran. Setelah itu tentang pengimporan barang, rokok, terus minuman keras. Sebenarnya nggak tahu sih bea cukai itu apa gitu. Taunya pas magang di sini Iya. ya. Taunya Jadi gitu. lebih banyak ilmu ya, makin Iya. tahu. Iya, bermanfaat sekali. Nah, selama di sini tuh udah berapa lama sih magangnya? Dari kursi berapa lama? Kalau aku 4 bulan. Wow, lumayan ya, lumayan lama. Kamu? Cuma sebulan. 1 bulan, wah itu singkat ya, kayak kelas singkat. Anggrek. 4 bulan lebih. Oh, 4 bulan lebih. Temennya juga sama ya, 4 Iya, bulan sama lebih. lebih. Nah, selama 4 bulan itu kan pasti ya rolling kan ya, pindah tempat, pindah bagian kan, yang belajar juga banyak nih ya. Nah, selama di situ dapat apa aja yang belajar? Rebutan, ayo pencet bel. Saya kurangi loh nilainya. Kalau saya sendiri di bidang penindakan Oh. kan itu mempelajari rokok ilegal. Seperti rokok ilegal itu kan kayak rokok palsu gitu Ya, kan. Itu macam-macamnya banyak, misalnya ayo apa aja? Ini kalau sampai nggak bisa jelas ini nanti saya bilang ke Bu Eka nilainya -5. Ngulang lagi PKL-nya. itu mas. Tertekan. Ayo. Jadi rokok ilegal itu Rokok yang nggak ada pita cukainya, kemudian diperjualbelikan dengan tidak membayar iya, kepada terus negara. ada salah personalisasinya juga. Iya betul. Jadi lebih tahu tentang gimana rokok ilegal itu di pasaran ya. Iya. Nah, kan udah tahu ilmu itu nih. Pengen nggak sih ngasih tahu ilmu itu ke teman-teman biar teman-temannya atau mungkin orang-orang di sekitarnya itu biar nggak beli rokok ilegal? Pengen. Pengen dengan cara apa dong? Beritanya. Beritahu udah langsung ya. Dan Iya, juga mungkin bisa betul. gunain sosial media ya. Iya. Sekarang Nah, apa-apa tuh kalau dari sosmed kan nyebarnya cepet ya. cepet banget, viral. Informasi-informasi itu gampang banget nyebar. Nah, kalau Anggi sendiri gimana selama PKL di sini? Saya kan ditempatkan di umum. Iya. Saya mempelajari tentang aplikasi yang digunakan untuk di Kanwil DJBJ Jatim 2 ini. Contoh aplikasinya seperti Ceris, Oke. Nadine, Si Alip, dan lain sebagainya. Banyak ya emang Iya. aplikasi di umum ya. Nah, kalau dari aplikasi-aplikasi itu yang paling sering kamu gunakan itu apa dan untuk apa? Ceris G1 Oke, itu untuk data pegawai, Hmm. data semua pegawai yang ada di Kanwil DJBJ Jatim 2 itu. Jadi kamu lebih ke rekapitulasi data-data untuk keperluan absensi dan lain-lain gitu ya? Oke, itu menarik juga ya Mbak Nevia karena memang di kantor ini juga ada banyak pegawai dan itu merupakan salah satu tugas dari bagian umum. Iya, pemutakhiran data Pemutakhiran ya. data. Ceris G1 seperti itu. Oke. Terus selanjutnya nih, Mbaknya ini yang perkantoran ya tadi ya? HI. Oke. Kan saya magang di sini tuh ditempatin di bidang kepabean dan cukai. Oke, ini bidang teknis juga nih. Teknis, Ya, termasuk teknis. dan saya dapat banyak ilmu ya, terutama kayak terkait penerimaan cukainya gitu. Terus ternyata bea cukai itu nggak hanya ngurusin apa kayak bea masuk, bea keluar, terus cukai aja. Ternyata enggak. Ternyata itu bea cukai itu juga ikut andil dalam program pemulihan ekonomi nasional. Nah, betul sekali ya. Itu yang saya dapat. Kan apalagi kalau kita lihat akibat Covid ini kan perekonomian Indonesia kan agak turun tuh. Banget Nah, ya. ternyata bea cukai ikut andil Oke. buat stabilin perekonomiannya gitu. Nah, selama di bidang itu tuh hal apa sih yang paling memorable di kamu atau yang menurut kamu wah ini menarik banget nih kayak gitu?
yang menarik banget, yang paling diingat itu kayak Bea Cukai ikut apa ya, kayak mendukung Indonesia di G20 nanti. Oh iya benar. Iya. Karena itu penting juga ya peran Iya. kita dibutuhkan untuk ikut serta dalam pemulihan ekonomi negara dan juga program-program pemerintah. Iya. Kalau ini kosi atau kiosi ya? Kosi bukan Roy Rio. Kiyoshi. Yoi dong ntar. Tercium bau-bau. Oke, kalau aku juga di bagian umum sama kayak Anggre, aku juga mempelajari tentang mekanisme perjalanan dinas sama Mas Benny Oh, juga. jangan bocorin dong. Terus kemarin juga sempat belajar di sekretaris juga mengenai gimana sistem pengaturan jadwal kepala kantor dan Oke. kantor gitu. Iya, karena memang menentukan agenda kepala kantor yang Iya. begitu banyaknya itu memerlukan ini ya kreativitas Iya. dan juga apa ya? Dan kadang-kadang juga mendadak begitu Iya, kayak hari ini Iya, sangat mendadak sekali. banyak acara-acara yang mendadak, tapi kita bisa eksekusi dengan baik. Betul nggak? Iya. Karena kan tadi udah banyak banget ya Nafiah ya adik-adik PKL ini ya. Nah, harapannya sih apa sih ke Bea Cukai khususnya di kantor kita ini? Mungkin ada, Mas, enaknya kalau Bea Cukai itu gini deh, atau bisa dia bikin aplikasi yang gini kita bantu. Karena kan adik-adik ini juga punya keahlian-keahlian masing-masing nih di bidangnya. Tentu kalian itu juga sangat bermanfaat kalau diberikan kepada kita. Nah, gimana nih? Dari Anggri deh mungkin yang paling anak bawang, yang paling muda. Menurut saya sih, saya selama PKL di sini tuh sudah lebih cukup gitu loh Mas. Sebelumnya saya mempelajari kayak aplikasi gitu sudah menambah ilmu saya. Oh, sudah menambah gimana aplikasi yang baik itu bisa dibentuk gitu ya. Oke. Kalau ini apa kesannya selama di sini? Selama saya di sini saya mengikuti kegiatan banyak kegiatan sosial seperti donor darah, bakti sosial, berbagi sarapan gratis Wah, setiap hari. ya. Oh, Dan gitu. banyak kegiatan yang sudah saya ikuti di sini. Oke, bagus, mantap banget. Selanjutnya yuk, next. Apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Masa nggak Sih ada? nggak berkesan. Tapi apa berkesan banget itu jujur ya. Di sini banyak makan. Waduh, makanya kalau keluar dari sini berat badan nggak naik itu ini ya, sebuah kesalahan. Banyak gizi kali ya. Banyak gizi, emang diurus dengan baik nih kayaknya dalam bidangnya. Terlihat. Kalau Kosi nih, Kosi Ya gimana? setuju sama Nadira sih, kayak banyak makan banget di sini, sedikit-sedikit ada makanan, terus ada makan sedikit banyak Makmur ya? makan gitu, iya sangat banyak makanan gitu. Jadi Sampai berat badan itu naik. Oh, Iya. udah naik berapa kilo? Udah naik berapa kilo? Udah 5 kilo sih. Waduh, bisa ya gitu. Kayaknya saya yang udah 2 tahun di sini masih stuck di 56,5, nggak naik-naik. Oh, emang banyak ya yang bisa diberikan dan juga dipelajari di Kanwil Jatim 2, tapi kalian tuh di sini cuma belajar hal-hal teknis atau ada pengembangan diri lain sih yang kalian dapetin? kalau dari aku pengembangan diri soft skill kayak disiplin kan di Kanwil ini sangat disiplin banget. Jadi kita itu mempelajari kedisiplinan sejak dini gitu. Oke. Sejak dini. Sejak dini ya. Padahal udah tua. Terus. Terus ya kita selain disiplin harus melatih tanggung jawab juga dari tugas-tugas yang diberikan. Itu kita juga harus menyelesaikan tugas itu sampai tuntas gitu. Oke. Ini kalau ngomongin tugas nih, tugas apa yang paling berat yang pernah dikasih? Kalau menurut aku ini menyortir data-data keuangan kayak gaji pegawai itu sangat banyak ya. Gitu. Jadi membutuhkan ketelitian lebih untuk meneliti itu. Oke. Disiplin, tanggung jawab, dan makin teliti makin gitu ya. teliti. Karena kalau nggak teliti beda 01 aja udah rugi banyak. Iya. Rugi bandar Oh, kita. meeting aja? Waduh. Ya oke, berarti tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga ketelitian ya teman-teman ya. Oke, terus Karena kalau selanjutnya. karena kalau di keuangan tuh kalau nggak teliti hilang 01 aja bisa rugi bandar kita ya Mbak ya. Linding nolnya 1 aja udah Bu. Ya, terus selanjutnya nih Mbaknya nih. Apa soft skill yang didapat, apa pernah nge-MC atau apa gitu di ruangannya dan lain-lain gitu? Jadi notulen. Oh, jadi Oke. notulen. Jadi notulen rapat kan sebelumnya nggak pernah dapet tugas kayak gitu. Di sini dapet tugas jadi kayak ilmu baru gitu. Iya. Jadi selain itu juga kalau jadi notulen juga
dikit-dikit juga memahami ya apa yang dibicarakan di rapat gitu-gitu. Dan juga poin-poin pentingnya apa yang nanti Poin-poin bisa penting. diserap untuk pengembangannya di luar dunia ini, di luar dunia ini, di luar kantor ini maksudnya. Di luar dunia. Luar dunia Planet Mars. Oke, kalau Anggre nih, kayaknya Anggre ini punya bakat-bakat menjadi MC nih. Bakat terpendam ya. Iya, bakat Kayaknya terpendam. Anggre MC gitu Anggre ya. MC. Gimana nih? Anggre udah pernah sering MC atau baru di sini MC itu? Baru di sini saya. Oke. Baru di sini tapi udah luar biasa ya Luar MC-nya biasa. ya. Biasanya kalau baru terjun itu justru malah semangatnya tinggi, Iya, jadi semangat semakin tinggi. terasah deh. Iya, jadi mungkin ini di sini mendapatkan hal baru yang bisa dikembangkan lagi. Jadi gimana nih, adik-adik secara global, setelah PKLC itu fun gak sih, ceria gak sih, atau seneng dan mau gak sih nanti merekomendasikan kepada teman-temannya lagi untuk bekerja sama dengan kita untuk PKL di sini? Mau. Iya, senang. Mau ya, seneng ya. Bakal di-share juga tentang informasi tentang magang di Kanwil Bea Cukai Jatim Oke, 2. mantap banget. Jadi ngajak ke teman-teman semua ya, kalau ada giliran lagi magang atau PKL bisa banget nih di Kanwil DJBC Jatim 2. Iya. Karena akan ada banyak promote nih, karena akan ada banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil. Iya, dan juga makanannya. Iya, dan juga makanan seperti yang tadi Bisa sampai disampaikan. nambah 7 kilo loh. 5 kilo loh saya. Testimoninya trusted loh ini, oh, bener Iya, banget. wah itu memang sangat dibutuhkan ya untuk anak-anak kos. Nah, kan kita kan udah ngobrol banyak banget nih di sini, tapi kayaknya nggak adil deh Mbak kalau kita tidak mengundang Bapak Untarto Wibowo selaku Kepala Kantor Wilayah di DJBC Jawa Timur 2 untuk ngobrol bareng sama kita Iya, benar. atau memberikan petuah-petuahnya. Iya, memberikan jangan ya untuk Iya. adik-adik PKL ini sekalian. Kalau begitu langsung saja nih Ben, udah siap nih Udah siap? adik-adik semuanya? Tepuk tangan yang meriah ya. Tepuk tangan untuk Pak Untarto Wibowo. Ya baik, selamat datang Pak Untarto Wibowo. Selamat pagi Tepuk tangan semuanya. dong. Bukan Bapak yang luar biasa Iya. menyempatkan untuk bergabung dengan kita Iya, semua. benar. Nah, mumpung nih ada Iya. Bapak Untarto Wibowo nih, adik-adik ada yang mau tanya nggak? Aku sih mau tanya Oke, Pak. apa nih Kos? Iya. Mohon izin Pak mau tanya. Kan kami ini hari ini terakhir banget nih Pak. Oke, Terakhir banget iya. magang di Kanwil Bea Cukai 2 ini. Mm-mm. Lalu mohon untuk arahannya untuk atau tipsnya untuk bisa masuk di Bea Cukai, menjadi bagian Bea Cukai itu seperti Oke. apa gitu. Kayaknya udah bonding ya, udah kerja gitu ya di sini. Ya kosi apa? Kalau masuk Bea Cukai ini kantor ini gampang banget kan, udah sering kan ke sini, jadi lewat pos PKD, terus kemudian bisa lewat pintu depan atau bisa lewat pintu samping, pintu koperasi juga bisa. Itu masuk gedungnya, itu. Tapi kalau menjadi pegawai Bea Cukai, nah kalau pegawai Bea Cukai itu memang penerimaannya ada dua sumber atau dua jalan. Itu yang pertama adalah dari lulusan STAN, PKN STAN, jadi Politeknik Keuangan Negara STAN gitu. Jadi lewat sana itu yang reguler, tapi sampai dengan tahun 2023 masih belum menerima mahasiswa baru. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dari jalur umum. Dari jalur umum itu non PKN STAN. Nanti akan ada pengumuman itu terpusat melalui Kemenpan RB, melalui Kementerian Keuangan. Nah, itu nanti akan di list itu. Bea Cukai memerlukan tenaga-tenaga baru, pegawai-pegawai baru dengan kualifikasi apa gitu. Itu biasanya begitu gitu. Nah, nanti ditunggu aja, sering-sering aja baca koran, sering-sering aja buka websitenya Kementerian Keuangan gitu. Siapa tahu setiap tahun kan ada penerimaan pegawai ya, cuma memang mungkin tahun terakhir ini kayaknya ya juga kayaknya sedikit sekali ya. Nah, karena kami policy-nya kan memang zero growth ya, gitu, zero growth, jadi hanya mengganti yang pensiun. Gitu kira-kira. Tapi Jadi memang untuk adik-adik ini ada kesempatan ya untuk masih Bea ada Cukai kesempatan ya. Mungkin untuk nih Anggre sama ini yang dari UM ya, dari Hubungan Internasional tuh bisa daftar jalur umum. Nah, ini yang baru mau lulus SMK bisa nanti kalau pakai STAN Bisa. juga pendaftaran Iya. daftar aja karena di Iya. sana
dari SMK, SMA, MA pun Iya. juga banyak Iya, yang bisa iya, masuk. iya. Karena lewat tes ya itu Iya, Mas. karena Iya. tes. Jadi semuanya berkesempatan untuk bergabung di Bea Cukai. Iya. Nah, karena adik-adik ini juga setelah ini kan mau masuk di dunia kerja, Pak. Iya, iya. Mau lulus, yang ini juga mau Iya. bikin laporan dan juga nantinya kalau SMK kan pasti pengen kerja nih. Ada ini nggak Pak? Ada petua-petua atau mungkin Oke. arahan-arahan Iya, kepada iya. adik-adik kita ini di bagaimana nanti menyikapi dunia kerja? Iya, iya. Gini, jadi selama PKL atau magang di sini kan tentunya kan mulai tahu ya, oh dunia kerja itu kayak apa sih, gitu kan. Pertama itu soal pekerjaan ya, dan lebih banyak kepada attitude ya, attitude selama bekerja. Nah di sini kan tentunya belajar juga dari attitude, perilaku bekerja, para pegawai seperti apa mereka memperlakukan pekerjaan itu. Nah, kalau saya boleh memberikan apa ya semacam mungkin petuah atau saran itu saya selalu berpegangan pada satu apa ya hasil penelitiannya orang-orang gitu kan, orang-orang yang pinter-pinter gitu kan. Jadi bahwa ada tiga jenis kompetensi yang menentukan kesuksesan orang di dalam bekerja. Yang pertama itu adalah kompetensi kognitif, namanya otaknya. Jadi dibuktikan dengan apa atau diwujudkan dengan apa, indikatornya apa, itu IPK, indeks prestasi kumulatif atau nilai. Itu nilai itu nomor satu, kognitif. Nah itu jadi memang harus pintar. Nah kognitif itu di dalam dunia kerja dipakainya berapa persen? Ternyata dipakainya itu 20%. Itu 20%. Nah yang kedua adalah kompetensi working, namanya working competence. Jadi keterampilan. Jadi setelah kognitif itu otak pinter, kemudian keterampilan bagaimana tugas-tugas itu dilakukan. Tadi MC itu termasuk tugas juga itu, MC, MC. Jadi notulen itu keterampilan kan, tapi kan harus dengan otak juga itu. Nah, keterampilan itu berapa persen diperlukan di dalam dunia kerja? Ternyata itu hanya 30%. Oke, berarti 20 Iya, 30 20 sama 50 itu, 30. Pak. Jadi orang pinter itu 20%. Pinter dan terampil ditambah 30 jadi 50%. Nah, ternyata ada kompetensi yang ketiga. Apa nih yang Itu 50%? itu yang bobotnya itu Yang paling 50%. Itu apa namanya? Itu adalah relationship management. Oke. Pengelolaan hubungan gitu. Jadi maksudnya adalah apa ya, di situ apa, attitude, perilaku gitu. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghormati atasan, kemudian bagaimana bergaul dengan sesama, bagaimana bergaul dengan bawahan. Kalau kalian bawahannya siapa ya? Bawahan saya di PKL. Oh. Bawahnya terbawa lah kan gitu kan gitu. Jadi kalau nanti misalkan jadi atasan gitu ya, bagaimana komunikasi dengan bawahan, bagaimana kita menyampaikan usul itu. Jadi menyampaikan usul itu juga ada caranya, ada triknya gitu. Jadi kita pinter itu tidak keminter, pinter tidak minteri, minter itu ngapusi mbujui. Atau kemudian tidak merasa memang paling tahu sehingga memberitahukannya nyelekit gitu. Nah itu juga nggak boleh juga gitu. Nah ini yang saya kira hal-hal yang saya sih berharap bahwa kalian bisa mengambil manfaat selama melakukan kegiatan magang atau kegiatan PKL di sini. Dan tentunya saya atas nama teman-teman semua yang ada di sini ya mengucapkan selamat, sukses selanjutnya. Yang mau sekolah lagi ya sekolah lagi, yang mau langsung cari tempat kerja ya silakan cari tempat bekerja, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang pas, tempat yang cocok gitu kan. Untuk awal-awal ya mungkin nggak usah milih-milih tempat ya, kan mungkin nggak usah milih-milih tempat, kadang-kadang kita kan harus realistis ya, itu harus realistis gitu. Pak, saya ada itu lowongan kerja nebang pohon gitu. Ya itu realistis tapi ya rada ngarang juga gitu. Jadi ya ibarat
menang 5-0 kan agak tidak realistis ya gitu kan, tetapi ya diusahakan lah gitu kan, kita minimal menang 1-0 gitu kan. Minimal menang 1-0, jadi kesannya kan kalah agregat gol ya gitu, jadi tidak 2-0 lah, itu harus 1-1. Nah terus tentunya kami semua juga minta maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin saya pribadi, teman-teman yang lain, para pimpinan di sini minta maaf kalau ada hal-hal yang para pegawai yang sehari-hari kumpul gitu kan, kalau ada hal yang kurang berkenan, namanya juga manusia kadang-kadang selip lidah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi kenangan yang baik, penutup tahun menjadi penutup yang baik, dan pintu kami masih terbuka untuk nanti adik-adik semua, anak-anak semua bisa main ke sini lah, nanti kasih tahu teman-temannya. Dan yang lebih penting lagi dan yang paling penting menurut saya adalah kalian kan sudah tahu kira-kira kan Bea Cukai itu kayak apa sih? Bea Cukai itu seperti apa sih gitu. Urusannya pekerjaannya apa gitu. Sehingga nanti kalau ada harapannya, nanti kalau ada saudaranya, teman-temannya yang pengen tahu tentang Bea Cukai, kalian paling tidak bisa menjelaskan gitu. Kalau misalkan nanti mentok, nah tinggal aja telepon gitu kan gitu. Terus kemudian ya terutama ini yang sering itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, itu kan sering ya ada ya, oh ini ketahuan Bea Cukai gini itu. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan, oh sebetulnya seperti apa sih mekanisme di Bea Cukai itu. Nah, jadi kalian ini adalah sobat BC lah seumur hidup lah nanti ya. Namanya sobat BC kan gitu kan, konco kendel gitu. Jadi bisa jadi perpanjangan kita bisa untuk mensosialisasikan gitu. Apa itu Bea Cukai dan apa tugas dan perannya gitu ya Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Saya kira gitu ya, sukses selalu, sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Kita masih belum lepas dari pandemi, jaga selalu kesehatan, dan monggo tulan-tulan ke sini kalau mau melanjutkan program menaikkan berat badan bisa nanti. Tahu kan kira-kira jam makan jam berapa kan itu ya, main aja ke sini. Wirawiri pasti kan dipanggil nanti. Ini tolong ini piringnya disingkirin. Ternyata sudah habis kan. Ya gitu ya. Sukses selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Ya baik Sobat BC, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng adik PKL atau magang yang ada di kantor wilayah DJBC Jatim 2. Dan tentunya adik-adik juga seneng banget ya udah ngobrol-ngobrol sama kita dan dengar pesan atau nasihat langsung dari Bapak Pimpinan, Bapak Kantor Wilayah DJBC Jatim 2 Pak Untarto Wibowo. Nah semoga apa yang kita obrolin hari ini itu bisa bermanfaat tentunya buat adik-adik PKL sekalian, juga buat sobat-sobat BC di rumah. Jadi intinya apa, Benny? Intinya dalam dunia kerja ini kita harus bertanggung jawab dan juga memiliki kedisiplinan yang tinggi ya. Karena kita lihat tadi adik-adik ini ternyata di sini mendapatkan pengembangan soft skill yang baik dan juga pelajaran-pelajaran di luar apa yang pernah mereka pelajari. Nggak hanya tentang dunia pekerjaan tapi juga soft skill. Karena tadi udah disampaikan juga sama Pak Untarto Wibowo bahwa yang penting adalah relationship-nya. Gimana kita bisa memanage hubungan kita dengan orang lain agar kita bisa mendapatkan atau membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Benar sekali. Oke, sekian podcast Kanwil Jatim 2 hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.